Pemimpin itu tidak perlu payung, tapi perlu payung untuk memayungi rakyatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, sebagai manusia yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya saya dan keluarga saya, juga kita dan semua keluarga kita, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu kita melakukan perintah Allah, kita tinggalkan dan kita jauhi semua larangan Allah. Sesederhana itu. Khutbah kali ini berjudul Berlomba Jadi Pemenang. Alhamdulillah, saya sholat Jumat kali ini ditugaskan menjadi khotib dan imam untuk sholat Jumat hari ini. Saya merasa bahagia karena saya hadir di masjid yang sudah bentuknya menjadi baru seperti ini. Ini menandakan bahwa orang-orang yang berjuang untuk membangun masjid yang lama maupun yang baru ini adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang menjadi pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bagaimana ketika kita lahir dulu, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan sebagian bayi yang baru lahir menangis pun tidak bisa, karena ada hambatan di jalan napasnya sehingga dia susah menangis, dan itu pun harus dirangsang oleh yang menolong melahirkan, apakah oleh bidan, apakah dokter, ataukah perawat, ataukah dokter spesialis yang membuat, yang merangsang bayi tadi untuk bisa menangis. Tapi justru kita bisa belajar menjadi seorang pemenang, berlomba jadi pemenang dari seorang bayi yang baru lahir. Bahkan sebelum bayi itu lahir, ternyata Allah telah takdirkan kita semua menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan di dalam rahim ibu kita. Kita sama-sama tahu bagaimana bibit dari ayah kita yang disalurkan kepada ibu kita, yang jumlahnya ratusan juta butir, ratusan juta bibit yang dinamakan sperma. Ratusan juta itu berlomba-lomba untuk mencapai sel telur milik ibu kita. Lalu terjadilah pembuahan, yang bisa membuahi cuma satu dari bibit ayah kita yang jumlahnya ratusan juta tadi. Dan muncullah kita yang ada saat ini. Bisa jadi masih menjadi seorang anak-anak, ada menjadi remaja, ada sudah menjadi pemuda, ada sudah menjadi dewasa, bahkan sudah menjadi orang tua. Allah telah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh luar biasa. Allah hanya memberikan 2 ayat tadi, dan ternyata ayat tadi menjadi bukti sejarah dalam hidup kita. Ketika kita tidak tahu apa-apa, bahkan orang tua kita pun tidak tahu kapan kita sudah ada dalam
rahim ibu kita pertama kali terjadi pembuahan. Walaqad khalaqnal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita bisa belajar dari segumpal darah tadi, dia berkembang lama-lama, beberapa hari, beberapa bulan, menjadi seorang bayi yang lengkap, yang utuh, dengan jantung, dengan paru-paru, dengan tulangnya, dengan rambutnya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan kulitnya, dan semuanya ada, bahkan kukunya pun tumbuh. Saat di dalam dalam rahim kita tidak bisa bernapas menggunakan paru-paru kita. Kita hanya makan, minum apa yang ada di air ketuban ibu kita. Dan makanan disalurkan oleh ibu kita melalui pembuluh darah yang masuk ke dalam tubuh kita saat itu melalui plasenta atau ari-ari, yang antara ari-ari dan rahim ibu kita ada pembuluh darah yang kita sebut tali pusar. Tali pusar yang sangat bermakna bagi kita, dan tandanya pun masih ada di pusar kita, bahwa kita pernah dulu berada di rahim ibu kita. Dan disitulah Allah buktikan kepada kita, dari ratusan juta yang berlomba-lomba tadi cuma menang satu orang, yaitu kita ini. Masing-masing kita ini adalah pemenangnya. Kalau dalam alam rahim pun, di dalam rahim ibu kita sudah menjadi pemenangnya, otomatis orang normal paham bahwa kita di dunia ini bisa jadi pemenang, berlomba jadi pemenang, dan kita bisa jadi pemenangnya. Berlomba jadi pemenang itu sebagaimana ada sebuah lomba lari, hanya beberapa orang saja yang bisa sampai garis finish, sampai garis akhir. Dan yang menjadi pemenang bukan hanya satu orang. Siapapun yang bisa mencapai garis finish, garis akhir, itu adalah pemenang. Walaupun dia tidak dapat hadiahnya, karena dia nomor ke 100 atau nomor ke 200. Yang dapat hadiah cuma nomor 1 sampai 5 sampai 6, paling seperti itu. Tapi berlomba jadi pemenang, itulah yang mesti kita lakukan. Allah juga telah berfirman dalam surat ke-8 ayat 10, surat Al-Anfal ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nasru illa min indillah. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Artinya, kita bisa sampai menjadi tumbuh dari dalam rahim sampai kita lahir dan sampai sekarang kita adalah pemenang. Itu adalah pemberian dari Allah yang mesti kita sadari. Siapapun kita saat ini, apakah dia seorang dokter, seorang motivator, seorang bupati, seorang anggota dewan, bahkan seorang presiden pun, seorang tukang sapu, seorang marbot masjid, ketua masjid, siapapun, ketua RT dan semuanya, kita bisa jadi pemenang. Itu adalah pemberian dari Allah. Hanya Allah yang memberikan kita kemenangan itu, dan itu mesti kita sadari sejak sekarang. Bisa jadi ada di antara orang-orang yang di luar kita merasa kemenangannya karena perjuangannya yang sudah susah payah, yang berakibat dia menjadi lebih sombong. Akhirnya dia merasa semua hartanya miliknya, semua barang yang dihasilkannya, semua usahanya adalah miliknya semata. Padahal di harta itu ada milik orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu apakah kita hanya disuruh berlomba-lomba di dalam alam rahim kita, di dalam alam rahim ketika kita berada di rahim ibu kita? Ternyata Allah juga menyatakan fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ketika kita masih hidup, kita bisa berlomba kepada siapapun. Orang yang kita ajak lomba bukan lawan kita. Beda antara lawan sama dengan bertanding dengan berlomba. Kalau bertanding, misalnya bertanding bola, hanya satu pemenangnya. Bertanding catur, hanya satu yang menangnya. Tapi kalau berlomba, siapapun yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan, fastabiqul khairat, itu adalah orang-orang yang menang. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sahabat-sahabat tercinta, bapak-bapak, jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, para remaja dan anak-anak, siapapun yang bisa mendengarkan khutbah kali ini, kita semua ditakdirkan Allah menjadi pemenang. Tinggal bagaimana kita meraih kemenangan itu,
Apakah kita yakin bahwa kemenangan itu hanyalah pemberian dari Allah? Kalau pemberian dari Allah, maka kita harus meraih kemenangan itu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apa saja, mau melamar pekerjaan, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi motivator, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi murid, mau jadi PNS, mau jadi pegawai swasta, mau jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi presiden, jadi ketua RT, apapun itu, berlombalah dengan cara yang disukai oleh Allah. Kalau berlomba dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, maka akan mendapatkan kerugiannya. Bukan hanya kita yang rugi, tapi anak kita, keluarga kita, istri kita, bangsa kita menjadi rugi. Karena apa? Ada orang-orang yang berlomba dengan cara-cara yang ditentang oleh Allah. Misalnya, berlomba untuk menjadi anggota dewan dengan cara memberikan suap, memberikan sogokan dengan uang 100, 200 ribu, bahkan 1 juta per kepala. Itu adalah cara-cara yang dilaknat oleh Allah. Allah mengatakan siapa yang menerima suap, yang memberi suap, balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang melakukan seperti itu karena meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat kali ini perlu waktu lebih panjang untuk membahas bagaimana mendapatkan kemenangan dari Allah. Tapi yakinlah, kita semua adalah pemenang. Kita berlomba jadi pemenang dan kita semua adalah pemenangnya. Dan tentu saja kemenangan puncak kita adalah ketika kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dahulu membangun masjid yang lama maupun yang baru ini terus berjuang. Saya tahu persis bagaimana orang-orang yang berjuang mendapatkan infak di tengah jalan dari rumah ke rumah, akhirnya menjadi sebuah masjid seperti ini. Mereka lah pemenang-pemenangnya. Pengurus masjidnya sebagai pemenangnya. Orang yang berinfak untuk masjid ini, mendirikan masjid yang megah ini adalah pemenangnya. Orang yang sholat di masjid ini menjadi pemenangnya. Orang yang berada di dalam masjid ini menjadi pemenangnya. Orang yang mendukung kegiatan masjid ini menjadi pemenangnya. Jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para remaja, para pemuda dan anak-anak, serta sahabat-sahabat tercinta, orang normal paham bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pemenang. Orang normal paham bahwa untuk menjadi pemenang kita harus menggunakan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang normal paham bahwa kemenangan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.